Onyx konten berubah. Iya ya, lihat yang tadi. Iya. Jadi adaptifnya Onyx tuh bakal kesana. Terus panik kena. Ya panik kena kali memang sangat spesial sudah dimainin dari Yasuke. Ayo dong. Benar-benar memberikan pressure yang sangat lebih satu, terus juga targetnya dia itu yang bagus tadi sebenarnya. Mid, bot laner yang menjadi inceran untuk Fanny Yasuke. Tuker lagi hayalan, Cek. Lancelot kah? Langsung gak pakai lama. Buat air ya. Ini loh, yang tunggu tuh ini loh. Tapi gak terbaca. Wah, Wah, jauh tiba-tiba gak terbaca. kayaknya gak IF ya, gak Mars ya. Ini Harit masih open ya? Ada kemungkinan Harit ada di 3 awal ini apa enggak? Gue rasa ada. Alter Ego kalau mau ambil hari Sekarang, Sekarang banget nih, dua atas. kayaknya Onyx ambil di 23 nih. iya daripada diambil di 23. Karena gue rasa ini bisa yang lain juga. Hayabusa, oh Ah, bagus ya banget. Padahal udah ada jungler ya, jadi kayak sebenarnya bisa diambil di ketiga. Harit kah yang akan diambil oleh Onyx sekarang? Harit Yif, Yap, Yif kurang ya. Harit Atau Harit Kimi, Harit Kimi. ini lumayan serem tapi bisa. Karena resiko semua punya resiko kecuali dia mau ngambil kayak Valentina om. Ya. Lapu gimana? Lapu Harit. Lapu Harit ambil 3 core-nya ya kayak draft EVOS di match sebelumnya bisa Yeah. juga sih tapi hati-hati di match upin ya. Gue sebenarnya lebih suka ada Alice sih Langsung. di picknya Onyx di sini betul karena Ini satu Hilda. Hilda. Oh, oke. buat Oh, Harit Harit ke Hayanya. Iya ya, karena kalau dia ngambil trio core-nya di match upin pasti itu. Iya betul. Ya, dan sekarang dengan adanya Hilda jelas akan membahayakan untuk Hayabusa ya. Wah, nggak ngerti John Hizume. Yif tetap Yes, Gatot. Kok yang cukup kuat memang. Kuat Crystal, Unbreakable. kalau ngelihat lawannya Lancelot, lawan Hilda emang nggak ada mid lane yang enak sih. Jadi Iya, ambil pasti aja ada yang tuh ya. memang masuk kan. Aku Aku kena. lihat posisi ini Cici itu sangat menurut bahaya gak om buat Onyx nih? Cici gold buat siapa? Buat Alter Ego karena Alter Ego ini pick duluan. Sebenarnya oke sih kalau kita bicara soal Cici ya, tapi aku melihatnya selalu kayak kalau Yisan Shin itu yang enable. Oke. Karena Hayabusa nggak bisa kayak kebantu kayak Yisan Shin atau Lancelot. Lancelot ini sebenarnya bisa dual fighter. Betul. Karena Hayabusa kayak jauh lebih tricky sih kalau kita bicara kayak dia bisa jadi single carrying core ya jungle ya. Kayak di game 2 ketika Onyx pakai Hayabusa dia juga pakai 2 fighter. Iya. Kayak Harit. Cici. Ya karena Haritnya di band, Cici jadi make sense sih. Cici jadi make sense ya Iya. untuk Alter Ego ya. Atau Alice. Elis plus Elis sama MM juga oke sih sebenarnya buat AE ya. Karena Iya. dia udah jadi ada badan kan. Elis sama Gatot Kacu udah combo, MM-nya bersih-bersih. Tapi ya perfectnya Harit memang tadi. Dan sekarang gua ngerasa dari Alter Ego dia udah harus worry nih sampai hero-hero yang backline Luffy. Dia power banget soalnya. Yuzong mungkin Oke. Ini ya satu pilihan dari terakhir dari Alter Ego. oh, jangan lupakan Blue. Lumayan fokus ke XP ya, berarti setelah lampu-lampu ditutup. Ya, kalau dia pakai badan Blue, give-nya bakal ketempel banget. Tapi oh, Kali ya, meskipun udah ada Hilda. Bisa di XP kan? Hilda ya Hilda bisa di XP. Kaliannya akan main sama Kimi juga enak banget. Granger. Gua kenapa feeling ada Granger lagi ya? Ditutup atau diambil? Diambil kayaknya. Kalau di band agak mahal kan? Atau ya SP-nya udah gak ada juga. Alice masih ya. Alice, Arlok itu jadi opsi sekarang. Atau Bennett mungkin karena gue ngerasanya nih si Alter Ego kayaknya mau main ke arah 2 fighter sih. Entah kenapa gue ngerasanya Kurang sih. Cici ini sangat potensi ya. untuk keluar sih. Ya, Cici buat Onyx ya. Kalau buat Alter Ego juga Alter masih Ego. kayak sebetulnya. Kalau dia mau Cici dia harus ambil sekarang. Iya betul. Karena kalau enggak diambil Onyx nanti. Cuma di match upin pasti Cici. Cici diambil alright. Masih flex ya. Lebih ke orang di band ngasih cicinya. Tapi dengan sebuah pancingan sebenarnya sih karena kan kita tahu kan Uranus salah satu unit yang memang bisa kontes head to head lawan Cici. Makanya nih dia mau match upnya pakai apa? Arlok kan? Laku-lakunya di band. Harusnya antara Arlot ataupun Mobius. Glue gimana Glue? Dulu agak sedikit susah sih dari mungkin kalau dia pick dulu mungkin cicinya akan jadi EXP tetap. Ya atau Xbox. Xbox damage lagi ya. Ya. Oh, bisa juga sih sebenarnya. Obvious, Arlot, Blue, Xbox ya. Pilihannya kesana. Kalau efek sisi gede banget, Teris lah mungkin. Tapi Cici gampang banget tuh. Ya, bisa di kiting, gampang lompat dengan bounce-nya. Iya, gol tuh ditaruh di akhir sih. Bagus banget. Clouds, nah itu dia. Oh, 2-3 striker. Dan badan sih harusnya. Bisa lagi. Wow, 4 strikernya. Gue
ngerasanya mungkin dia mau ke arah Granger Benedetta sih. Atau Granger pun sebenarnya masih oke. Cari yang aman ya. Kayaknya Granger agak ngeri sedap sih sebenarnya. Feeling gua ke arah 2 fighter malah si Alter Ego ini. Gue kalau Bennett oke. Bennett gue Bennett, lumayan setuju. iya. Atau cicinya ke arah gue ambil lagi Alice. Oh, Ellis ya betul. Cicinya Ellis. lempar gol tapi. Make sense. Itu kemana nih lo? Damage lagi Arlo. Chow. Chow, single Luas target. ya? Kayaknya Single kurang, target. kurang follow gak sih? Gue lumayan oke ke Arlo. Nah mereka butuh sesuatu yang memang cukup mandiri juga ya. Oke, tapi kalau bicara mau fighter pun Ruby masih oke. Arlo, 2 fighter betul. Iya. 2 fighter Arlo. Iya. Berarti ini sangat mengandalkan Hayabusa nanti untuk menjadi damage dealer utama. Aku alter ego. belum ditanya. Tapi omong-omong kalau Rico, Tonic, Onyx. dan Chico. Sebenarnya karena udah ready Onyx jadi memang Onyx harus menang sih ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung melihat ini dia upper bracket final bersama Pakulo dan juga Owl. Ya, terima kasih the our panelists. Kita akan memulai sesaat lagi. Game yang keempat. Akankah menjadi kemenangan untuk Onyx dan memberikan 1 tiket? Atau malah Alter Ego akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Alright, kita akan lihat sama-sama masih di match point untuk Onyx. 1 langkah lagi untuk mereka bisa melaju ke grand final. Dan upaya dari Alter Ego untuk menyamakan kedudukan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja nice pick 2. Kita berangkat menuju ke game yang keempat. Let's go! Let's go! Game yang keempat masih dalam rasa yang deg-degan pastinya ya, karena Onyx udah tinggal 1 lagi kemenangan dan kesempatan dari Alter Ego tersisa 1 game saja. Terlihat bagaimana kali ini dengan adanya Cici Gold Lane di tangan dari Arvi dan Nino kembali dengan kemunculannya bersama dengan Arlot. Tapi Kiboy bermain cukup agresif kali ini dengan membawakan ke arah Hilda dengan setan envelope yang kita isi juga dan drill yang tersemat, tapi tabrakan terjadi. Oke, Alek terjebak kali ini tapi tidak untuk waktu yang lama, setidaknya masih bisa mengamankan tadi Kara 1 Little Order dan juga Quad Shadow yang dimiliki oleh Yazuke cukup baik di awal pertandingan. Oke, tapi Alek juga udah mulai tergerus, tapi Sans, hati-hati akan keadaan Unbreakable yang connect tapi terlalu jauh dari jangkauan. So far masih cukup aman dari kedua belah tim yang sama-sama agresif untuk bagaimana mereka adu otot nih di landing phase-nya masing-masing. Kita tabrakan kembali terjadi Arvi, ini agak sedikit harus ngalah dulu ya harusnya dari Skylar. Agak sedikit harus lebih mundur, perlahan, tarik ulur, Kate lagi. Tapi membuat dari adanya sosok Hilda ini yang harusnya biasanya kita ngeliat nemenin Yazuke ya. Sosok assassin untuk bisa diganggu dari pola farmingnya. Tapi so far so good, Yazuke belum mengalami gangguan yang cukup berarti. Yep, bagian bawah Kairi sudah menampakkan wujudnya, ada 1 wave minion tadi. Mulai digerus juga, namun di tempat yang lain Turtle akan muncul sesaat lagi. Oke, tertawa Yazuke. Hati-hati, wait. Which the Quad Shadow tadi udah langsung dikeluarkan. Lo. Yazuke, what? Wow. Itu dia, balik lagi ke Quad Shadow depan dan ternyata sudah mulai ditungguin. Dan akhirnya membuat dari kesempatan mengeksekusi Turtle pun tertutup untuk Alter Ego. Ya, apa yang dilakukan di awal game barusan membuat Alter Ego kehilangan benefit. Dan Onyx akan mempermulus perjalanannya kemungkinan. Iya memang tricky banget ya Quad Shadow kalau emang udah habis ada-adanya tuh kayak gitu gak bisa pulang lagi dengan selamat. Dan akhirnya early yang dipegang oleh Onyx untuk saat ini 1 point kill, 1 turtle menjadi tabungan yang cukup baik pastinya. Melihat juga Alek di sini masih ketahan di level 3. Belum ada inisiasi berlebih tapi Kiboy. Oke, Kiboy lem menjadi incaran tapi Quad Shadow kembali tadi diperlihatkan. Yazuke dengan level 5-nya harus kembali melakukan farmingan sementara kita lihat dari Kairi sudah ada secara posisi yang begitu baik dan monster jungle yang diambil. Yap, karena Yazuke damage-nya masih belum cukup ya. Tadi yang kena soalnya target ini langsung ke arah Kiboy yang bermain di dalam rebutan tapi 1v1. 1v1 situation, apa yang akan terjadi? Ada Alek tadi, Kairi. namun sekarang Yazuke dengan 1 Quad Shadow ataupun dari Shadow Kill membuat Yazuke malah harus langsung meregang nyawa tanpa ada bantuan tadi yang cukup. Yap, karena kalau ngeliat dari wow, tabrak lagi kah? Gatot Kaca yang memang tadi mencoba untuk bisa backup
tapi masih belum berhasil dan Retribution mengunci Orange Bomb di Oke. bawah. Apa yang terjadi? Wow. Hey, Kairi masih berhasil membuat Anda membuat Nido yang menghilang. Yap, dan hadirnya Lutfi membuat dari Nino pun menghilang. Petrify Gaming yang membuat sosok Arnold pun tidak bergerak sama sekali. Upaya dari Kairi tadi untuk bisa mencuri dan bahkan dia bisa selamat dengan pixel HP yang sudah hampir tidak terlihat. Tidak terlihat tadi oleh Gak sama sekali, Pak. Tipis banget pastinya. Tapi ya, balik lagi dengan adanya sebuah kalkulasi yang cukup baik juga diperlihatkan oleh sosok Lancelot di tangan Kairi. Keadaan sekarang lagi didominasi oleh Onyx. 3 poin kill, menginjak ke angka 2200 gold yang sedang dipimpin Alter Ego. Membuat dirinya pun semakin kebingungan karena damage dealer ini cuma ada di Yazuke. Yep. Secara nggak langsung hyper carry-nya gitu ya, walaupun Yep. memang Arlo, Cici punya damage. Tapi ya titik tumpunya semua farmingan bakal dikasih ke Yazuke dan Yazuke-nya udah nge-flop dengan 2 poin dead yang diterima dari awal. Ya, sebentar sekarang ada level yang berbeda juga antara Yazuke dan juga Lancelot ataupun dari Kairi. Phantom Execution tadi langsung dikeluarkan, sebentar sekarang ada Real One Man Flash sudah langsung terlihat pula. Langsung saja membuat sebuah barricade, membuat sebuah celah, membuat sebuah pagar untuk pemain Alter Ego tidak bisa mendekat dan Onyx semakin mendapatkan keuntungan begitu besar. Wah, Blazing Duet dibuka untuk mengusir Arvi, Ya. melakukan clear wave minion juga, walaupun ya kalau kita lihat ini memang ditekan terus-terusan sama Arvi. Tapi so far Skylar masih bisa bertahan juga. T-Boy mengganggu seadanya, dia mencari informasi sebanyak-banyaknya, menjadi hantu yang harus dihadapi oleh Alter Ego, tapi Nino ditabrak. Ada Petrify tadi dikeluarkan, Phantom Execution tapi masih bisa bertahan. Bahkan sekarang Nidonya masih berusaha untuk bisa menggocek. Apa yang akan terjadi? Nido masih bisa selamat. Traction Pulse dan Suns yang menjadi eksekutor. Namun di tempat yang lain mereka mencoba untuk bisa melakukan hal sama tapi malah hampir saja mendapat kerugian, tapi setidaknya ada satu lagi. Alter tadi bisa langsung dihilangkan. Yap, dengan adanya Avatar Guardian tadi men-trigger ke Battle Mirror Image at Skylar. Walaupun dia selamat dari serangannya lah Avatar Guardian, tapi tidak dengan Shadow Kill dan T-Boy harus terpaksa untuk mundur karena perlu diperhatikan lagi karena Onyx dia gak punya frontliner secara pasti loh. Roper mereka adalah tipikal yang memang yang damage juga. Yep. Gak yang terlalu sustain kalau bermain mungkin nantinya di area rumputan. Wow, Alter Ego berusaha untuk mencari trade sebaik-baiknya dan 1v1 dari kedua belah Explainer. Wow, Final Slash dikeluarkan pula tapi Lutfi masih ada Black Dragon Form yang memang di standby kan apabila dirinya terancam namun dihadapi. Apa yang akan terjadi? Juben! Flicker tepat waktu. Yap, karena itu adalah combo yang begitu mematikan ya. Traction Pulse, Starlight Beam, ditambah ke Kairi. Dan sekarang Koneka, namun Kairi masih bisa pergi dengan mekanikal yang sangat-sangat tinggi dari Kairi. Oh, lincah banget. Lincah banget. Sama ini dua jungler muda yang pastinya punya mekanik cukup tinggi. Sangat-sangat tinggi bahkan. Beradu dan susah banget buat nangkep Kairi loh dari tadi. Masih 0 poin death juga yang ada di tubuh dari Kairi untuk saat ini. Ijume menggunakan satu warrior boots untuk sekarang karena terlalu banyak yang bisa nabrak karir dirinya terutama untuk Skylar dan juga Lutfi plus Kairi. Keadaannya tidak baik-baik saja untuk Alter Ego sekarang. Tapi apakah Turtle ini akan menjadi sebuah pembeda karena mereka sudah setup duluan. Yap. Kiboy berada dalam rumputan, ketahuan posisinya. Traction Pulse tadi dikeluarkan ke Koneka Hijume. Ingat Hijume tidak ada flicker. Mungkin Black Dragon Form ataupun dari satu Blazing Queen bisa saja langsung Petrify. nge-trigger semuanya dan tempatnya berbeda. Yazuke down. Bahkan untuk kali ini serangan begitu baik dan ini dia ada satu Black Dragon Form tadi udah dikeluarkan, turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Keuntungan begitu banyak didapatkan. Tapi Lutfi gila banget sih. Ini bisa langsung connect ke arah Yazuke. Petrify yang on point. Ngebuat akhirnya 3 poin dan terus ditelan oleh Alter Ego. Dan membuat Perfect Turtle diamankan oleh Onyx. Bermodalkan dengan ada Fury Hammer. Dengan Queen Swing. Buat dari Lutfi semakin leluasa lagi untuk tabrak ke belakang. Tapi Kairi mencoba untuk bisa melindungi area dari outer turret yang ada di bagian bawah. Tapi Alek masih ada Avatar Guardian, masih cukup santai. Oke, masih aman lah ya. Walaupun tadi terkena traction pulse di depan keramaian juga, di Yap. depan muka langsung gitu, ditabrak. So far masih aman untuk Alter Ego, walaupun ya mereka mengalami kerugian yang cukup banyak juga. Outer turret, top lane, bottom lane udah mulai hancur, middle-nya juga udah mulai ditabrak. Dan Onyx, mereka masih coba untuk memaintain bagaimana keunggulan yang mereka miliki. Nah, Final Splash hanya untuk bisa ngecek area rumputan.
sekiranya ada siapa yang nantinya akan bisa memberikan serangan kejut di area rumputan tersebut. Yap. Di Jume. Jeremit masih cukup santai sejauh ini. Sementara sekarang Nino bersembunyi terlebih dahulu. Belum ada momentum yang benar-benar bisa diciptakan juga oleh Nino. Ya, mulai didorong sedikit ya oleh Arfi untuk bisa mendapatkan objektif berikutnya. Turret bottom lane yang sekarang sudah mulai dihancurkan. Dan nantinya Alek, Arfi, dan Nino yang akan bahu-membahu untuk bisa memberikan efek stop terhadap Kairi dan juga Skylar yang bisa banget untuk jump ke arah backline. Tapi The final Final slash mendapatkan ke arah dari Kiboy. Tapi masih ada pergerakan yang cukup cepat dilakukan oleh Kiboy. Dia berhasil untuk kabur. Yap, masih bisa kabur ya dengan movement yang cepat juga pastinya. Tapi cicilan-cicilan damage per second yang dimiliki oleh Onyx ini akan membuat alter ego terkikis. Dengan begitu masifnya juga Alek udah mulai gak bisa nahan pastinya. Skylar yang tadi udah selesai dengan Demon Hunter Sword. Kairi bakal coba untuk ditarget. Akankah ada sebuah kejutan yang bisa dilakukan oleh alter ego? Namun informasi yang telah disampaikan membuat dari Kairi juga mempertinggi lagi bagaimana awareness miliknya. Ya, awareness begitu baik tadi barusan ya, Ul ya. Info sih. Harusnya dari info-info What? juga, weh. Final slash Suns. Ada flicker. Final slash tadi sudah dikeluarkan sebentar sekarang. Dari Lord tersebut. Belum menjadi milik siapapun. Ya, dan di sini Sam juga udah punya tadi flicker ya dikeluarin, ada anti-grass juga untuk bisa kabur. Masih ditahan perlahan-lahan. Onyx, mereka akan melakukan adanya trapping. Siapa yang akan ditarget? Karena selalu Kibo yang ada di depan. Dan Kibo harusnya masih belum cukup dan Kairi yang menyelinap. Waduh, sakit banget tadi Tonrosnya tepat banget loh. Yap. Presisi. Waduh. Tapi Hijume di sini sangat-sangat meresahkan ya. Ya mungkin resah lah dari Hijume-nya. Di belakang dia sangat-sangat banyak yang harus dia hadapi. Selain Final Slash miss. Oke, final slash habis. Apa yang terjadi? Bola trash 10 dia langsung dikeluarkan dan Nino yang sekarang down. Setelah Hijume ada berada di daerah yang cukup aman. Namun sekarang Lupinnya mulai maju lagi bahkan. Di tempat yang berbeda. Ada 11 2 dikeluarkan tapi Kiboy. String Levy tersisa. Skylarnya down. Kairinya berbagi kill. Tapi Arfi masih berusaha untuk bisa melakukan rianya. Saya sekarang saat. Begitu menyakitkan Yasuke. Lupi. Satu terakhir. What? Yasuke menunjukkan bagaimana cara bermain dari episode Yasuke. Shutdown. One Drop Kiboy. out tercipta. Tapi Yasuke setidaknya membalaskan dengan triple kill yang dia dapatkan. Menyisakan Kiboy sendirian walaupun dari alter ego mereka terwipe out. Tapi lihat goldnya. Ini menjadi tabungan yang pecah satu persatu. Dan perlahan akan membuat dari alter ego mempersempit gap yang mereka alami. Yep. Tadi gap sudah cukup jauh ya. 3.000, 4.000 sekarang balik lagi nih, Ul. Ya, oke Final Slash Kiboy bakal ditarget kah? Yep. Wow, ini alter ego berani banget ya pastinya untuk bisa melakukan trade demi trade dalam keadaan yang tertinggal. Tapi itu yang memang harus dilakukan untuk mengejar segi ketertinggalan mereka. Tapi Lord sudah mulai coba untuk dicicil perlahan oleh Onyx. Yep. Yasuke tertinggal 2 level. Kairi level 15, sementara Yasuke masih level 13 dan sekarang uangnya berhasil diamankan oleh Kairi. Oke. Tapi Alek dan juga Nino mereka masih berdiri kokoh di area tersebut. Sementara Patrol Guardian, apa yang akan dilakukan Alek? Tidak ada lagi Gak ada ya. source ability-nya. Yap, gak ada follow damage juga untuk target tadi ke arah Lutfi yang memang ada di arah Guardiannya. Sementara Lord akan dibiarkan terlebih dahulu di arah top lane. Final Slash-nya Ada gagal. saja gagal. Itu ya, momentum. Ya walaupun kita lihat dari alter ego mereka mempertahankan mati-matian outer middle turret agar tidak lebih leluasa lagi targeting dari Onyx untuk trapping. Tapi Lord di arah top lane ini masih menjadi PR besar untuk alter ego itu sendiri. Harus di-clear dulu, walaupun dari Onyx mereka masih belum mampu ya untuk bisa mengawal Lordnya lebih jauh lagi. Karena fokusnya sekarang masih coba untuk menuju ke arah middle turret. Satu persatu, pemain-pemain dari alter ego memberikan clear powernya juga. Walaupun sisa sedikit lagi HP-nya, tapi masih bisa dipertahankan. Walaupun ya ditukar dengan satu buah inner bottom turret yang sudah mulai dikikis juga oleh Onyx. Kembali mereda ya oleh. Network juga perbedaannya kembali naik. Oke. Setelah tadi berhasil mereka perkecil, tapi mau tidak mau dengan apapun yang terjadi ya inilah resikonya. Yap. Trinity, attack speed dari Skylar juga udah selesai. Corrosion, Demon Hunter Sword, dan Golden Staff, dan harusnya item berikutnya akan menuju ke arah Winter Crown untuk bisa memberikan Blazing 2 tanpa khawatir terkena efek cancellation. Walaupun dia punya Purify, tapi belum ada poin kill sama sekali yang ditabung oleh Skylar untuk saat ini. Tapi masalahnya dari alter ego juga mereka sedang mencari jawaban gimana caranya menghentikan laju dari Kairi yang sangat-sangat bisa
punya damage dan juga potensinya untuk tabrak ke belakang. Kali ini Alex sudah mulai memunculkan dirinya di arah tengah. Yap. Wait, Phantom Execution. Yujume dikejar. Sementara sekarang Dino Venus Legend tadi connect arah 2 player sekaligus. Kairinya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Kairinya pun masih berhasil selamat. Sementara sekarang pertempurannya kembali diredam. Wah gila sih itu Onyx. Kairi tahu menggunakan adanya Alex sebagai batu loncatan dari puncture dan langsung masuk ke dalam rumputan depan. Dan akhirnya terjadi adanya peperangan, namun lagi-lagi tidak ada poin kill yang tercipta satu sama lain. Memilih disengage saja, mengecek area rumputan dari Nino untuk saat ini belum ada target yang terkena. Wah, Wehey. nyangkut Coach Edo-nya. Ke bawah hati-hati ya, Battle Mirror Match siap tapi Arfi bakal coba untuk ditabrak. 1v1 situation. Wah, Arfi masih memberikan perlawanan. Sakit banget damage-nya. Iya, Kertensko kena sih soalnya tadi ya. Hati-hati, Kairi juga harus mengkalkulasikan pastinya damage dari Arfi. Apalagi dia punya satu buah Vengeance juga. Skylar dan juga Sans yang harus memperhatikan di saat nantinya Arfi Vengeance-nya aktif. Karena dengan adanya damage per second, tapi dengan lagi-lagi satu buah Attraction Pulse mencoba untuk membuka area rumputan sebelah kanan. Ada informasi yang telah disampaikan juga, tapi Onyx mereka akan mencari dan memberikan adanya damage sebanyak-banyaknya agar Alex tidak dalam keadaan prima di saat nantinya pun Lord akan ditarik ulur. Yep. Total damage sudah 30.000 terusan. Ribu ya, cicilannya terus-terusan ya. Terus. Berangsur-angsur. Gak kelar-kelar tuh cicilan. Waduh. Tapi sekarang Lord coba untuk kembali dipegang oleh Onyx. Yap, bisakah mereka mendekat? Yasuke masih berada dan sekarang Yasuke mendapatkan lodnya. Pertempuran terjadi. Ninonya down. Vicky Boy terus-terusan memberikan sebuah damage dan juga mengganggu karena beberapa pemain, namun sekarang coba lihat Skylar hampir saja menjadi korban, tapi masih ada Winter Crown. Bahkan barusan terlihat ada lebih Skylar menjadi korban. Wow, satu buah steal yang mahal Yasuke. Oke, Sans harus mundur. Mundur lagi. Skylar Luffy yang menghilang. Sakit banget. Wah, Oke, Tondros, Phantom Execution dan Arfi terus-terusan Dikejar. memberikan sebuah mana bahaya. Arfi, wow, oh, Yasuke gak ada kuat shadow tapi ada shadow tapi kill. masih ada shadow kill. What? Apa yang baru saja terjadi? Terlalu banyak mechanical gameplay yang terlihat. Arfi-nya maju lagi untuk bisa mengunci keberadaan dari seorang Sans. Oke, Sans benar-benar tertahan pergerakannya. Inner turret di area mid berhasil dirubuhkan pula. Wah, Alter Ego, mereka bangkit, mereka dapetin momentumnya juga. Dan kali ini keadaan berbalik. Mereka yang berhasil untuk bisa menguasai objektif. Satu buah base turret dari Onyx di bottom lane hancur. Sebuah pencurian yang mahal banget dari Yasuke tadi. Mahal parah itu, Mas. Tak ternilai, Pak. Itu tidak ternilai memperpanjang nafas. Yap, satu buah retribution yang on point dari Yasuke. Membuat dari Alter Ego bukan cuma sekedar punya nafas, tapi chance mereka untuk bisa menyamakan kedudukan jauh lebih besar dengan sekarang gold yang mereka pimpin. Dan mengingat ini adalah match point, Onyx pun masih bermain hati-hati. Tapi ini peningkatan banget Pak dari Alter Ego. Di game pertama mereka tergulung habis. Game kedua, Di game kedua mereka bangkit dan kita disuguhkan dengan game yang panjang-panjang. yep. Udah menit 17 lagi nih. Wow. Ini udah bentar lagi menuju Lord Evolve masalahnya ya. Udah mau menit ke-18. Onyx mereka masih mencoba untuk bertahan semampu mereka. Lane bawahnya sudah mulai coba untuk di-clear terlebih dahulu. Tapi freeze lagi-lagi dari Alter Ego membuat dari resource untuk Onyx pun mereka terbatas sekali untuk bagaimana bisa melakukan farming. Dan menambahkan pundi-pundi gold untuk bisa mendapatkan item-item yang mereka butuhkan. Yep. Lord kali ini berada di dalam laning yang cukup dekat. Walaupun bolong dari Onyx, tapi setidaknya mereka harusnya bisa menstabilkan itu. Hanya saja Alter Ego, momentum seperti apa lagi yang mereka ciptakan sampai sekarang. Arfi harus mundur terlebih dahulu, purple buff akan diambil lebih dahulu. Ya, combo Cici Gatot ini jangan lupakan ya. Sangat-sangat mengerikan. Apalagi di belakangnya ada area of effect yang besar sekali dari Reroll Manipulation. Walaupun potensi dari Skylar yang mungkin bisa langsung tabrak ke arah belakang menuju ke arah Hijume. Tapi apakah sanggup untuk Skylar bisa mendeliver damage secara optimal? Yep. Karena Keyboy sekarang masih mencari informasi.
mengendap-endap di area rerumputan, membiarkan lane atasnya di clear terlebih dahulu, tapi Alter Ego harusnya mereka juga nggak bakal komit langsung menuju ke arah Lordnya. Yep. Mereka akan cari fight-nya duluan. Mereka mencoba ya. Nah ini dia Oke, Konsil. itu dia Konsil. Kiboy langsung keluar dari tempat persembunyian sementara Arfi masih ada di bagian belakang. Arfi masih untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada Kiboy ada di barisan paling belakang. Kiboy yang akan menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Kiboy masih memiliki sebuah portakan di dalam tubuhnya. Hanya tentu sekarang lompat terubah dia langsung dikeluarkan dan connect tadi ke arah tubuh yang dimiliki oleh Lutfi dan ada satu blazing duet. Akankah berimpact? Saja Skylarnya hilang untuk kali ini. Baik jadi korban dan wipe up untuk kali ini kah? Karena mereka benar-benar mendominasi. Wipeout diciptakan di tangan Alter Ego dan kesempatan mereka menyamakan kedudukan terbuka dengan lebar karena masih ada satu wave ini di arah bottom lane yang akan dikawal oleh Alter Ego. Oke, game kelima Israel. Game